Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nafi Inayati Zahro, SMSI CTT, sebagai dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, dan teman-teman dari kelas 3A Akuntansi. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang siklus buku besar dan pelaporan. Anggota kelompok 12 antara lain, yang pertama ada Ulia Maulida Faiz dengan NIM 152, yang kedua ada Anggun Amalia Rizky dengan NIM 162, yang ketiga ada Melani Setianingrum dengan NIM 164, dan yang terakhir ada saya sendiri, Tia Hovifah dengan NIM 168. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya untuk membahas lebih lanjut mengenai siklus buku besar dan pelaporannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ulia Maulida Faiz, NIM 202412152. Kali ini saya akan memaparkan mengenai siklus besar dan pelaporan dalam sistem informasi akuntansi. Siklus ini merupakan bagian yang sangat krusial karena berfungsi sebagai penghubung seluruh siklus transaksi di perusahaan. Fokus utamanya adalah memuktahirkan rekening buku besar serta menyusun laporan keuangan maupun laporan manajerial sebagai ringkasan hasil operasi perusahaan. Aktivitas-aktivitas siklus buku besar dan laporan. Yang pertama ada aktivitas pemuktahiran rekening buku besar. Di tahap ini kita memperbaharui saldo akun berdasarkan transaksi yang masuk dari dua pintu utama. Yang pertama ada siklus transaksi rutin. Ini mencakup aliran data harian dari siklus pendapatan, pengeluaran, sistem akuntansi biaya, hingga sistem pengkajian. Yang kedua, ada transaksi non-rutin. Data ini biasanya datang dari kepala bagian untuk mencatat peristiwa keuangan yang tidak terjadi setiap hari, seperti keputusan strategis untuk mengeluarkan atau menarik obligasi serta saham perusahaan. Aktivitas kedua, ada pembukuan transaksi penyesuaian. Langkah ini dilakukan pada setiap akhir periode untuk memastikan laporan kita mencerminkan kondisi sebenarnya sesuai prinsip akrual. Ada 5 kategori penyesuaian yang harus kita perhatikan. Yang pertama, akrual mencatat hak atau kewajiban yang sudah terjadi, namun kasnya belum berpindah tangan. Contohnya adalah bunga yang harus diterima atau utang gaji karyawan. Kedua, deferral, kebalikan dari akrual, ini mencatat pengakuan beban atau pendapatan dari kas yang sudah kita terima atau bayar di awal, seperti sewa dibayar di muka. Ketiga, estimates, karena akuntansi tidak selalu presisi seketika, kita melakukan taksiran biaya untuk beberapa periode ke depan, seperti penyusutan aset tetap atau cadangan kerugian piutang. 4. Revolution, ini adalah penyesuaian untuk menyelaraskan nilai catatan dengan hasil perhitungan fisik. Misalnya saat ditemukan selisih stok persediaan di gudang. 5. Correction, terakhir, kita melakukan pembersihan jika ditemukan kesalahan input, baik salah akun maupun salah jumlah saat pencatatan awal. Aktivitas ketiga, penyusunan laporan keuangan. Setelah semua data akurat dan disesuaikan, kita masuk ke inti dari output akuntansi, yaitu penyusunan laporan keuangan. Semua laporan ini ditarik dari neraca saldo yang telah disesuaikan. Pertama, laporan laba rugi menunjukkan performa keuntungan kita dengan merangkum seluruh rekening, pendapatan dan biaya. Kedua, neraca menampilkan posisi keuangan perusahaan. Kita bisa menyusunnya melalui laporan perubahan modal terlebih dahulu,
atau melakukan proses tutup buku secara formal. 3. Laporan arus kas, memberikan transparansi mengenai dari mana uang masuk dan kemana uang keluar yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Aktivitas 4. Penyusunan laporan manajerial. Aktivitas terakhir yang tidak kalah penting adalah penyusunan laporan manajerial. Berbeda dengan laporan keuangan untuk publik, laporan ini bersifat internal untuk membantu pimpinan mengambil keputusan dan melakukan kontrol. Yang pertama, laporan kontrol buku besar, berisi daftar jurnal voucher untuk memastikan bahwa proses posting ke buku besar sudah berjalan teliti dan tidak ada yang terlewat. Kedua, laporan anggaran. Ini adalah alat navigasi manajemen, terdiri dari anggaran operasional, rencana pendapatan atau biaya unit, lalu anggaran pengeluaran modal, rencana proyek investasi, serta anggaran arus kas untuk memantau apakah realisasi kas kita masih sejalan dengan estimasi awal. Perkenalkan, nama saya Anggun Amalia Rizky dengan NIM 2024-12162. Pada slide ini ditunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memberikan peluang besar dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas siklus buku besar serta pelaporan keuangan. Terdapat 3 aspek utama yang paling terdampak oleh penggunaan teknologi informasi. Yang pertama, ketepatan waktu pemutakhiran data. Yang kedua, proses penutupan buku bulanan. Dan yang terakhir, pembuatan laporan keuangan. Pada slide ini dibahas mengenai ketepatan waktu pemutakhiran data. Proses transaksi dalam sistem informasi akuntansi modern dilakukan secara online, sehingga rekening pembantu dapat dimutakhirkan segera saat terjadinya transaksi. Pemutakhiran yang cepat ini membuat informasi keuangan selalu terkini dan relevan, sehingga mendukung pengambilan keputusan manajemen. Pemutakhiran buku besar umumnya dilakukan secara periodik karena laporan keuangan disusun untuk pemakai internal setiap bulan dan pemakai eksternal setiap kuartal. Akibatnya, saldo buku besar hanya dimutakhirkan 1 kali dalam 1 bulan, sehingga informasinya tidak selalu mencerminkan kondisi terkini. Kondisi ini menimbulkan 2 persoalan utama, yaitu buku besar tidak dapat digunakan sebagai dasar analisis what if oleh manajemen dan terjadinya penundaan dalam penyusunan laporan keuangan. Untuk mengatasi berbagai persoalan terkait keterlambatan pemutakhiran dan pelaporan, saat ini banyak perusahaan yang mengadopsi sistem buku besar berbasis online, seperti yang digambarkan pada flowchart ini. Bagian ini menunjukkan alur sistem buku besar dan pelaporan dalam sistem informasi akuntansi yang terintegrasi. Proses dimulai dari berbagai subsistem lain seperti sistem penjualan dan penerimaan kas yang menghasilkan ayat jurnal transaksi. Ayat jurnal tersebut kemudian diproses melalui pemrosesan transaksi akuntansi secara online, sehingga setiap transaksi dapat langsung dicatat dan diringkas ke dalam buku besar. Selain jurnal transaksi, terdapat pula ayat jurnal penyesuaian dan jurnal standar yang dimasukkan oleh bendahara atau controller. Seluruh data tersebut memperbarui buku besar secara berkelanjutan, sehingga saldo akun selalu menunjukkan kondisi keuangan yang terkini. Data dalam buku besar selanjutnya digunakan dalam program penutupan buku bulanan untuk menghasilkan laporan kinerja keuangan. Laporan ini disajikan kepada berbagai manajer sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan. Selain itu, informasi dari buku besar dimanfaatkan oleh sistem pendukung keputusan keuangan untuk melakukan analisis keuangan dan analisis what if. Sistem buku besar online juga menyediakan fasilitas pemrosesan pertanyaan akuntansi yang memungkinkan pengguna seperti bagian akuntansi, bendahara, audit internal, dan manajemen untuk memperoleh informasi yang spesifik.
seperti status akun, proyeksi arus kas, analisis audit, serta perbandingan anggaran dengan realisasi. Selanjutnya adalah proses penutupan buku bulanan. Proses penutupan buku bulanan menjadi bagian penting dalam siklus akuntansi karena berpengaruh langsung terhadap ketepatan waktu dan kualitas laporan keuangan. Percepatan penutupan buku memungkinkan perusahaan melakukan tindakan koreksi secara lebih cepat, mengingat laporan laba rugi bulanan yang terlambat memiliki manfaat yang terbatas. Selain itu, penutupan buku yang efisien memberikan waktu tambahan bagi staf akuntansi untuk menganalisis data serta memberikan masukan kepada manajer operasional. Salah satu upaya untuk mempercepat proses ini adalah melalui konsolidasi subsistem dalam sistem informasi akuntansi yang saling tumpang tindih guna mengurangi redundansi dan meningkatkan efisiensi. Untuk slide terakhir yaitu pelaporan keuangan. Teknologi komunikasi membantu mengurangi waktu dan biaya dalam pembuatan serta penyebaran laporan keuangan. Melalui internet, perusahaan dapat mengakses database laporan keuangan publik, peraturan pajak, serta menyampaikan laporan keuangan dan laporan pajak secara elektronik kepada pihak berwenang dan publik. Selain itu, penggunaan perangkat lunak seperti spreadsheet dan grafik mendukung proses pelaporan keuangan dengan menyajikan informasi secara lebih visual dan mudah dipahami. Namun, pemanfaatan grafik harus dirancang secara akurat agar kesimpulan yang dihasilkan ini tetap sesuai dengan data keuangan yang menjadi dasarnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Melanie Setyaningrum dengan NIM 202412164. Pada bagian ini, kita membahas tujuan dari pengendalian intern dalam sistem buku besar. Pertama, tujuan utama pengendalian intern adalah untuk memastikan bahwa setiap aktivitas pemutakhiran data ke buku besar telah mendapatkan otorisasi yang tepat, sehingga tidak ada pencatatan yang dilakukan secara sembarangan. Kedua, pengendalian intern bertujuan menjamin bahwa seluruh transaksi yang dicatat dalam buku besar benar-benar valid. Artinya, transaksi tersebut memang benar terjadi. Ketiga, sistem harus memastikan bahwa seluruh transaksi yang valid dan telah diotorisasi benar-benar dicatat, sehingga tidak ada transaksi yang terlewat. Keempat, pengendalian intern juga bertujuan untuk memastikan bahwa pencatatan transaksi dilakukan secara akurat, baik dari segi jumlah, akun, maupun periode pencatatan. Kelima, data buku besar harus dilindungi dari risiko kehilangan atau pencurian, karena buku besar merupakan sumber utama laporan keuangan. Dan yang terakhir, seluruh aktivitas dalam sistem buku besar diharapkan dapat berjalan secara efisien dan efektif, sehingga mendukung proses pelaporan keuangan yang andal. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan ancaman dalam siklus buku besar dan pelaporan. Ancaman pertama adalah kesalahan dalam pemutakhiran buku besar, seperti jurnal atau posting yang tidak akurat atau tidak lengkap. Akibatnya, catatan dan laporan keuangan menjadi tidak lengkap dan dapat menghasilkan informasi yang keliru, sehingga keputusan manajemen menjadi tidak tepat. Ancaman kedua adalah akses tidak sah ke buku besar. Hal ini dapat menyebabkan kehilangan data penting atau data rahasia. Buku besar menjadi tidak akurat, bahkan dapat digunakan untuk menutupi tindakan kecurangan atau pencurian. Ancaman ketiga adalah kerugian atau kerusakan data buku besar yang dapat berakibat pada hilangnya data akuntansi maupun aktiva perusahaan, khususnya kas. Oleh karena itu, diperlukan prosedur pengawasan seperti pengawasan input dan pemrosesan, rekonsiliasi, pengendalian akses, jejak audit, prosedur backup, serta rencana pemulihan kerusakan. Ancaman pertama yang dibahas secara lebih rinci adalah kesalahan dalam pemutakhiran buku besar. Untuk mengatasi ancaman ini, perusahaan menerapkan beberapa prosedur pengendalian. Pertama adalah pengawasan edit input dan pemrosesan, yang meliputi pengecekan validitas data, kesesuaian format atau file check, saldo nol atau zero balance, kelengkapan data, serta verifikasi menggunakan sistem closed loop. Kedua, dilakukan laporan kontrol
dan rekonsiliasi seperti penggunaan neraca saldo, rekening clearing atau suspense, serta perbandingan antara saldo buku besar dengan buku pembantu. Ketiga, perusahaan harus melakukan pemeliharaan jejak audit, yaitu kemampuan untuk melacak setiap transaksi mulai dari dokumen sumber ke buku besar dan sebaliknya. Jejak audit ini sangat penting ya, karena memungkinkan auditor maupun manajemen menelusuri setiap perubahan saldo dari awal hingga akhir periode, sehingga kesalahan atau kecurangan dapat segera terdeteksi. Perkenalkan, nama saya Tia Viva dengan NIM 168. Di sini saya akan membahas tentang ancaman yang kedua, yaitu akses ke buku besar secara tidak sah. Jadi, dampak dari ancaman kedua ini, yang pertama ada kebocoran data pada pihak pesaing, lalu kerusakan validitas data buku besar, dan munculnya peluang pencurian aktiva. Nah, dari dampak ini diperlukan mekanisme pengendalian. Yang pertama ada identitas dan password, yaitu penggunaan ID dan kata sandi untuk membatasi akses. Jadi siapapun yang ingin masuk ke dalam sistem atau mengakses buku besar ini harus memasukkan username dan kata sandinya. Dengan itu, tidak semua orang bisa mengakses buku besar secara tidak sah. Yang kedua ada pemisahan tugas, yaitu membatasi fungsi karyawan agar tidak tumpang tindih. Jadi yang bisa mengakses buku besar ini hanya karyawan yang punya keperluan saja. Tidak semua karyawan bisa masuk ke atau memiliki akses ke buku besar. Contohnya adalah penjaga aktiva dilarang memutakhirkan buku besar. Lalu yang ketiga ada matriks pengendali akses, yaitu membatasi fungsi yang dapat dijalankan pada terminal tertentu. Lalu yang keempat ada wewenang terbatas. Jadi manajemen hanya diberikan wewenang read only untuk catatan buku besar. Jadi tidak bisa untuk mengedit atau mengubah isi dari buku besar tersebut. Lalu ada pengendalian catatan future journal, yaitu pentingnya pengendalian, verifikasi sistem, integritas data, dan jejak audit atau audit trail. Ancaman yang ketiga yaitu kehilangan atau kerusakan data buku besar. Untuk prosedur backup ini, yang pertama ada menggunakan label file internal dan eksternal. Jadi, membedakan mana file-file internal dan eksternal. Yang kedua, membuat minimal 2 kopi cadangan secara reguler atau teratur. Lalu yang ketiga, menyimpan terpisah kopi cadangan tadi, yang satu di lokasi pengolahan dan yang satu lagi di lokasi di luar perusahaan. Lalu untuk disaster recovery planning-nya, yang pertama ada rencana pemulihan untuk menghadapi bencana seperti kebakaran dan banjir. Jadi perusahaan itu harus sudah tahu apa yang mereka akan lakukan jika terjadi bencana tersebut. Dan itu bisa dilakukan dengan edukasi pelatihan karyawan. Lalu yang kedua ada memungkinkan perusahaan beroperasi normal kembali dalam beberapa hari setelah bencana. Jadi karena sudah ada rencana tadi, perusahaan itu akan tahu apa yang harus mereka lakukan ketika bencana itu terjadi, sehingga perusahaan bisa beroperasi normal setelah kejadian tersebut. Sekian pembahasan dari kelompok 12. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.